Di sini juga kamu bakal bisa, ngasah keterampilan editing konten video ataupun foto, terus juga kolaborasi sama tim juga tentunya. Terus, kamu bakal dapat mentoring session dari teman-teman mentor nanti, di 2 minggu ke depan. Terus juga ada sertifikat tentu saja, terus juga ada evaluation report, ada surat rekomendasi dari perusahaan. Nah, skill-skill yang, bisa kalian dapetin tuh banyak gitu kan tentunya. Ini salah satu banyak ya, maksudnya nggak salah satu gitu. Keterampilan komunikasi, pengembangan strategi, analisis data, kreativitas, manajemen, proyek, kerja sama tim, pemahaman pasar, desain grafis, dan lain-lain gitu. Pasti kalau misalkan kalian terjun langsung nih ke project-project pasti, apa ya, banyaklah, pelajaran yang bisa kalian ambil gitu kan. Nah, di sini tuh kita membuka beberapa posisi, creative intern di batch yang keempat. Nah, kebetulan ini, Pranahara sudah buka, Kampus Merdeka ini sudah batch keempat ya, Kak Yuli ya. Tahun ini tuh baru mulai sebetulnya kita mulai di tanggal berapa ya? Kalau nggak salah di akhir Mei itu 3 bulan. Sekarang batch keempat, insya Allah dimulai di Februari. Nah, cuman bedanya sama batch-batch sebelumnya. Jadi batch 4 itu ada mentoring session lebih awal gitu. Jadi sebulan pertama itu kalian benar-benar dikasih mentor session, dikasih pembekalan materi dulu, baru terjun ke project masing-masing gitu. Nah, untuk posisi yang pertama ini ada project manager intern. Nah, project manager tuh kerjanya ngapain sih gitu kan ya? Eh, Ibaratnya kalian kalau ikut organisasi pasti akan ada ketua pelaksana ya. Nah, dari ketua pelaksana itu kan pasti tentu saja kayak apa ya, mengorganisir atau enggak memanajemen organisasinya dengan baik gitu. Nah, sama aja kayak project manager, tapi tujuannya tuh lebih banyak gitu kan. Dari mulai memimpin tim, terus memastikan si proyek itu berjalan dengan baik, terus juga sesuai nih dengan tujuan yang direncanakan di awal misalkan. Nah, terus mengingatkan para anggotanya untuk mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan gitu. Nah, yang kedua ini ada marketing specialist intern. Untuk marketing specialist intern itu sebentar ya. Untuk marketing specialist intern itu sebetulnya uh, untuk mendukung tim pemasaran. Tugasnya biasanya tuh anak-anak marketing spesialis itu meliputi riset pasar, pengembangan konten, manajemen media sosial, terus perencanaan event nih kalau misalkan kalian mau ngadain kampanye online gitu kan ya. Terus ada analisis kampanye, terus ada tugas-tugas administrasi lainnya dan lain-lain. Nah, sebetulnya tidak mengharuskan kalian untuk mendapatkan leads atau maksudnya customer gitu ya. Tapi kalian membantu tim pemasaran yang lebih inti gitu buat research kayak misalkan tren-tren yang lagi bagus tuh ini gitu. Terus kayak dari kompetitor tuh lagi bagus kontennya seperti ini dan lain-lain seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada sosial media spesialis. Nah, mungkin dari teman-teman juga pastinya ya semua orang main sosmed kan tentu aja gitu kan. Nah, di sosmed spesialis ini tuh bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan kehadiran perusahaan di platform media sosial. Sebetulnya kalau misalkan berbicara tentang public relation ya, kalau misalkan anak Ilkom pasti udah tahu public relation. Mungkin kan ada juga yang secara offline ataupun online. Nah, di sosial media itu bukan semata-mata untuk main sosmed doang gitu ya, konten dan lain-lain, tapi bisa juga untuk mengembangkan atau merencanakan
kegiatan public relation dari si brand tersebut gitu kan. Misalkan dari produknya, kita mengenalkan produknya, keunggulan dari produk ini tuh apa aja, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang ketiga berarti ya, yang ketiga itu ada TikTok spesialis. Nah, TikTok spesialis tuh bedanya apa sih gitu ya sama sosial media spesialis? Sebetulnya sih sama aja. Cuman kalau TikTok itu karena mungkin sekarang apa-apa TikTok ya. Misalkan dari tren-tren penjualan nih, kalian mungkin banyak ya yang beli lewat TikTok misalkan. Terus misalkan kalau mau cari tips dan trik yang cepat gitu, pasti kita searchnya ke TikTok gitu daripada YouTube, karena kan lebih cepat gitu, lebih apa ya, to the point gitu. Nah, tugas dari TikTok spesialis ini dia benar-benar apa ya, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan gimana sih si brand tersebut nih, brand yang kita pegang nanti di project yang akan datang, bisa nggak sih buat mengembangkan apa ya, tujuan-tujuan dan bisa meraih customer lebih banyak gitu di TikTok spesialis ini gitu. Nah, terus juga ada content creator. Sebetulnya si TikTok sama content creator ini tuh pasti bakal bersinggungan gitu ya, bakal kerja sama banyak gitu. Kalau content creator mungkin lebih banyak apa, membuat konten-konten atau video yang menarik gitu. Apalagi kan sekarang orang juga males baca ya, orang Indonesia gitu, lebih suka yang apa, kesan dan pesan itu tersampaikan lewat audio visual gitu kan. Nah, terus juga kita ada di sebentar. Nah, yang selanjutnya ada copywriter. Nah, copywriter itu sebetulnya untuk apa, pembuatan konten di artikel. Ada yang salah mengartikan gitu ya. Sorry, copywriter itu untuk membuat konten-konten di sosial media lebih banyaknya. Nah, bedanya sama content writer itu, kalau content writer untuk di artikel atau di blog saja, kalau copywriter itu benar-benar untuk menciptakan kata-kata yang menarik, persuasif gitu ya, banyak yang ada call to action-nya gitu ya. Kalau content writer itu benar-benar yang buat artikel aja, entah itu dari berita atau dari penulisan feature dan lain-lain gitu kan. Nah, yang ke terakhir berarti, yang terakhir ini ada desain grafis. Teman-teman juga udah pada tahu ya kalau desain grafis itu tugasnya ngapain gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman di sini kan yang daftar desain grafis nggak semua anak DKV gitu ya. Mungkin dari anak teknik informatika gitu ya yang suka ngedesain itu nggak jadi masalah. Nah, tujuannya untuk desain grafis ini adalah membuat gimana caranya pesan-pesan yang dibuat sama copywriter itu dibaca sama audiens gitu kan. Nah, kita nanti bakal belajar gimana caranya membuat si pesan-pesan tersebut, terus konten-konten tersebut tuh bisa lebih menarik gitu. Nah, di sini tuh nanti kalian akan terbagi dari 6 project ini. Mungkin nanti akan dibagi setelah pembekalan materi ya, Kak Yuli ya. Ini suara aku kedengeran kan, jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Nah, kalau yang tadi mungkin ya sekilas, jadi kalau proyek pasca sarjana itu kita ngelola kelas S2 magister, program magister di USB PKP Bandung. Jadi kelas ini tuh kelas eksekutif yang dimana berbeda gitu dengan kelas reguler lainnya. Jadi maksudnya kelas eksekutif itu maksudnya kelas ini tuh online, dari mulai perkuliahan sampai dengan wisuda itu bisa online. Tapi kalau misalkan dari mahasiswa sendiri pengen wisuda ke Bandung gitu, itu nggak jadi masalah sebetulnya. Nah, yang kedua ini ada Prasada Fusion. Nah, Prasada Fusion itu brand catering
dari turunan PT Goda Pranhara juga gitu, anak perusahaan. Di sini itu ada beberapa tipe lah ya, maksudnya ada prasada untuk mahasiswa. Jadi kita mencari audiensnya khusus benar-benar targetnya tuh untuk mahasiswa gitu, entah buat event atau mungkin misalkan anak-anak kosan yang males nyari makan gitu bisa order catering di prasada mahasiswa gitu. Selain itu ada prasada healthy. Prasada healthy itu buat yang diet, catering-catering yang diet kayak gitu ya. Terus ada Prasada Fusion. Prasada Fusion sendiri itu sebetulnya untuk acara-acara event. Biasanya yang kayak acara untuk entah itu arisan atau acara kampus lainnya gitu ya. Nah, terus ada yang ketiga ini kreatif. Nah, kreatif itu sebetulnya anak perusahaan dari PT Goda Pranhara. Nah, untuk layanan dari kreatif ini kan kita agensi digital marketing. Nah, awalnya itu kan khusus pendidikan, namun kita mau melebarkan gitu ya, melebarkan sayap bisa di lini-lini bisnis lainnya gitu kan, kayak yang ada fashion, terus juga dari auto chemical dan lain-lain. Tapi untuk saat ini sih mungkin bakal difokusin di pendidikan dulu gitu. Nah, yang keempat ada Daytona Auto Chemical. Nah, Daytona itu tuh brand untuk mesin, sebetulnya untuk mesin bisa untuk mesin mobil, motor, kayak bukan kayak oli ya sih, tapi kayak menjaga performa mesin buat lebih ini aja gitu, sehat ya. Nantilah mungkin kalian bisa searching aja gitu ya di websitenya. Yang ketiga ada halal ini yang tadi, sertifikasi halal. Yang terakhir ada Bu Mandala. Nah, Bu Mandala itu gabungan dari 2 perusahaan yang merupakan si perusahaan ini tuh konsultan lingkungan. Jadi misalkan ada satu pabrik yang mau dibikin nih di satu wilayah gitu, daerah. Nah, itu kan pasti membutuhkan kayak perizinan dengan pemerintah, terus kayak bagaimana cara mengolah limbahnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, nanti si Bu Mandala Konsultan ini akan ngebantu pabrik tersebut buat perizinan dan lain-lainnya gitu. Nah, di sini itu nanti kalian sistem kerjanya benar-benar praktik on real project gitu. Nanti kalian dibagi ke project-project tersebut. Nah, terus yang sebetulnya sih kita full online. Cuman kalau misalkan kalian yang di Bandung nih pengen main nih ke kantor gitu, pengen ngobrol nih sama kakak-kakaknya gitu kan, project manajernya boleh banget ke kantor. Nah, untuk waktu kerja itu fleksibel. Nah, sebetulnya kan ada posisi project manager tadi ya. Project manager itu tuh tugasnya nanti bakal monitoring dan mentoring teman-teman si anggota timnya buat menyusun strategi, terus kayak menyusun planning yang bakal dikerjain selama 3 bulan gitu kan. Jadi mereka yang langsung mengkoordinasi lah sama teman-teman kalian semua gitu kan. Nah, dari project manager itu laporan lah, misalkan ada meeting nih, ada apa, ntar nanya ke mentor-mentor di sini gitu. Seperti itu sih. Kalau misalkan waktu kerja sih lebih fleksibel karena kan kalian juga masih kuliah ya. Kalian bisa menyesuaikan, misalkan di seminggu ke depan pengen bikin konten plan nih, dilangsungin di 1 hari ngerjain itu boleh nggak, jadi masalah gitu kan. Terus juga yang anak copywriting sama pengen kayak gituin di 1 mingguin langsung gitu, nggak jadi masalah asal bener-bener deadline-nya tepat waktu aja. Kalau misalkan anak sosial media spesialis pengen ngeposting nih tanggal 1 Februari misalkan ada postingan ucapan selamat ulang tahun misalkan untuk siapa gitu kan, pejabat siapa gitu. Nah, anak sosial media, terus anak copywriting sama anak desain harus benar-benar udah selesai nih tanggal 1 tinggal diposting gitu. Nah, yang tadi aku udah sebutin ya benefit-benefitnya yang di sini. Mungkin karena ini ada ya maksudnya unpaid internship gitu ya. Cuman
nggak usah khawatir karena di sini kita juga dapat surat rekomendasi perusahaan, terus sertifikat digital marketing, terus ada mentoring session, terus ya tentu aja kayak praktik langsung dan terlibat di proyek-proyek yang di Guda Pranahara lakukan gitu kan. Terus juga ada yang bisa mengkonversi SKS, tapi balik lagi ya, kalau konversi SKS itu tergantung kebijakan dari kampus masing-masing. Jadi kita cuman menyediakan berkasnya aja gitu. Tergantung dari akademiknya masing-masing nih. Misalkan kalau nggak salah ya, jurusan yang bisa itu tuh cuman yang linear doang gitu. Misalkan kalau anak Ilkom, dia apply posisi dari sosial media spesialis misalnya atau desain grafis itu masih nyambung. Tapi kalau misalkan dari teknik mesin gitu, dia ngelamar jadi sosial media spesialis itu agak susah gitu setahu aku. Jadi mungkin bisa dicoba koordinasikan dengan akademik atau kaprodinya masing-masing gitu. Nah, nanti di minggu ini tuh bakal ada Oke, kalau manajemen ke desain grafis sebetulnya nggak jadi masalah ya, kita bisa nerima-nerima aja gitu. Cuman kalau untuk konversi SKS-nya aja, kamu tinggal koordinasi atau nanya-nanya dulu lah sama akademik kampusnya, bisa nggak nih kalau misalkan dari manajemen dikonversi di posisi desain grafis gitu, coba aja. Kalau setahu aku sih agak susah ya, cuman coba dulu aja gitu. Nah, di minggu ini tuh bakal ada pembekalan materi nih dari ada Bu Monik nanti di hari Rabu. Nih kalian siap-siapin ya waktunya karena kita bakal mulai tuh pasti malam karena kalau siang kan pasti pada masih kuliah ya. Nih yang akan datang itu ada marketing spesialis. Nah, terus ada fundamental digital marketing juga. Terus ada SEO, copywriting. Jadi pengen tahu nih bedanya ya dari copywriting sama content writing itu apa gitu kan. Terus ada project management nih yang anak-anak project manager nih nanti ikut di kelasnya Kak Marsha. Nah, paling itu aja yang bisa aku sampaikan. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Boleh ya, kalau mau nanya boleh on cam, boleh ngomong aja atau mau nanya di kolom chat, boleh. Gimana? Boleh, siapa? Ilma ya? Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin Oke. bertanya. Kalau untuk pertemuannya atau Zoom-nya itu fixnya di hari apa aja sama jam berapa aja ya Kak? Terima kasih. Oke, kalau kita nge-zoom, kalau untuk pembekalan materi sih cuma di 2 minggu ini aja, jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 18. Nah, ini yang udah fixnya tuh nanti hari Rabu, pasti bakal dimulai jam 7 malam ya. Hari Rabu ini di tanggal 8 Januari, terus ada di Kamis 9 Januari, terus di Jumat minggu depan, enggak Jumat minggu ini tanggal 10, terus di minggu depan ada Kamis 16 Januari. Nah, sebetulnya ada 2 lagi sih. Ada tiga materi dari sosial media spesialis, terus desain, mungkin sama aku di iniinnya, terus sama satu lagi itu content creator, tapi belum ada waktu fixnya sih. Nanti untuk informasi lebih lanjut, kayaknya bakal diinformasiin di grup aja gitu. Jadi kalian harus sering-sering lihat grup aja, biar nggak ketinggalan info gitu. Terus ada yang mau nanya lagi? Oh ini ya, Jihan, izin tanya Kak, kalau alamat kantornya sendiri. Nah, untuk kantornya itu kita ada di Jalan Sindang Barang, nomor 11 Antapani, Kota Bandung. Nanti mungkin bisa dicek aja di website kita sih, di gudapranahara.com. Mungkin
cek aja di situ. Nah, ini ada lagi Haristo ya. Terkait mini class, apakah kita mengikuti Zoom nanti sesuai posisi yang kita tempuh sekarang ya Kak? Misalkan kayak dari anak-anak content writer ingin mengikuti Zoom mini class project mana? Itu boleh banget. Malah aku saranin kalian bisa ikut semuanya karena apa ya? Kalian jangan terpaku sama posisi kalian aja, tapi harus belajar juga sama posisi-posisi lainnya gitu kan. Dari anak project manager pengen belajar desain grafis itu nggak jadi masalah gitu kan. Malah lebih banyak ilmu makin bagus juga gitu. Ada lagi nggak barangkali yang masih bingung, belum jelas atau akunya kecepatan, boleh ya tanya aja. Kak, kalau yang di luar Bandung full online, apakah diperbolehkan? Oh, boleh banget. Kalau misalkan kalian ada waktu gitu ya, di luar Bandung pengen berkunjung ke kantor, boleh banget kok. Aman-aman. Bener loh, sampai gede. Iya. Bungkus Mau enggak tanya buat kesana. magangnya itu, bentar ya. Oke, thank you. Masuk. Mau tanya, jadi magangnya itu kerjanya online atau offline? Online, untuk kerjanya itu online. Tapi kalau misalkan kalian, sebentar ya, ada yang belum ke-mute kayaknya ya. Yang satu yang IUC itu ada biasanya. Biasanya mah habis lulus. Sebentar. Sorry, aku mute dulu. Nah, untuk kerjanya itu online, full online. Tapi kalau misalkan kalian pengen offline gitu ya, maksudnya pengen berkunjung doang gitu ke kantor kita boleh. Kalau misalkan kayak pengen ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa. Dari batch yang kemarin juga ada kok yang orang Bandung gitu ya, main ke kantor kita. Pengen bertanya untuk di akhir magang nanti apakah ada penugasan? Sebetulnya bukan dari akhir aja ya, dari mulai kalian project pun udah ada penugasan gitu. Maksudnya kayak ngerjain konten lah, misalkan riset riset audiens gitu kan. Terus riset-riset tren-tren pasar saat ini gitu yang lagi naik tuh apa aja, misalkan di TikTok misalkan. Seperti itu sih. Kan nanti apakah sudah ada pembagian sesuai divisi? Nah, itu belum. Nanti bakal kita umumin di kurang lebih tanggal 25 Januari. 20 sampai 25 Januari itu pembagian project gitu. Untuk penempatan fokus projectnya bisa request nggak ya? Soalnya saya tidak terhadap salah satu projectnya. Sepertinya sih aman-aman aja, cuman kayaknya kita bakal ngadain Zoom aja lah ya buat fokus pekerjaan gitu kan. Kalian pengennya kemana gitu. Halo Kak, saya mau bertanya, kami dibagi profesi yang apakah kami work selama magang? Oh enggak, jadi kalian bakal dibagi-bagi sesuai tim aja project gitu. Misalkan dari satu project Bu Mandala gitu ya, ada misalkan 3 sosial media spesialis, 3 copywriting, 3 desain grafis gitu misalkan. Jadi dibagi-bagi, kalau nggak kalian harus satu orang ngerjain 6 project gitu. Enggak, tuh bakal ribet banget. Kak nanti boleh minta boleh. Buat dibaca-baca lagi, boleh. Izin bertanya, untuk posisi marketing spesialis ini berarti lebih berfokus ke project tadi ya aja Kak, bukan ke jadi marketer untuk cari klien baru. Ya, sebetulnya kayak lebih marketing spesialis tuh lebih apa ya? Lebih mendalam gitu, kayak misalkan cari riset pasar lah. Contoh deh kayak yang pasca sarjana itu gitu. Karena kita yang aktif untuk cari klien itu maksudnya cari leads gitu ya, cari customer itu di pasca sarjana. Nah, misalkan dari kompetitor tuh banyaknya kayak gimana sih konten-kontennya, terus kayak misalkan penggunaan si bahasanya seperti apa, terus juga misalnya channel-channel yang dipakai, misalkan oh ini ternyata di TikTok bagus nih nge-ads, atau misalkan di
di Instagram gitu, di ads itu bagus. Nah, itu kalian yang riset gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa dapat mahasiswa ataupun bisa ngedatengin customer gitu tuh lebih baik gitu. Akan ada fee tambahan nih. Gitu dari Burista nih. Kayak contohnya untuk penugasan itu sistemnya seperti apa, classroom kah atau yang lain. Nah, nanti untuk penugasan itu biasanya kita akan membuat content plan. Jadi kalau misalkan kalian udah terbiasa pakai spreadsheet itu lebih bagus. Jadi di situ bakal ada brief-brief dari sosial media spesialis gitu. Jadi tinggal dibuat kopinya seperti apa dan lain-lain. Nah, itu bakal dijelasin nih sama anak project manager. Jadi project manager harus tahu si project-project yang kalian pegang tuh di bidang apa aja gitu. Kalau sepertinya di program manajemen nggak boleh megang yang gak linear, boleh nggak? Buat yang Muhammad Agusri ya, di prodi manajemen nggak boleh megang yang gak linear. Jadi boleh nggak didesain sama di mix, boleh aja sebetulnya. Nanti tinggal ini aja, konfirmasi aja ke mentornya gitu, atau di grup diskusi boleh, grup general ya. Nah, untuk penugasan satu proyeknya biasanya dikasih waktu berapa lama. Nah, sebetulnya untuk sebentar ya. Nah, untuk penugasan tuh sebetulnya 3 bulan. Jadi penugasannya itu berbentuk kayak kalian menjalankan sebuah media sosial gitu. Dari mulai konten, terus riset konten. Nanti mungkin bakal lebih jelasnya nanti di akhir lah gitu ya, akhir dari sebelum pembagian project gitu. Mungkin nanti akan ada Zoom lagi. Gitu. Kak, kalau mau minta surat rekomendasi dari perusahaan mulai kapan? Boleh sih dari sekarang, tapi nantinya paling kita kolektifin dulu, jadi dibikin dulu list kayak Google Form-nya gitu, biar nggak acak-acakan. Kak, saya jurusan akuntansi ambil desain grafis, gak apa-apa, cuma punya basic bisa, gak apa-apa, aman aja. Kalau misalkan kalian dari anak akuntansi mau belajar desain nggak jadi masalah sebetulnya. Bisa kok belajar, yang penting kalian bisa sering-sering desain, misalkan maksudnya sering-sering berlatih lah. Kalian juga pasti nemu gitu si stylenya kayak gimana yang kalian suka, terus kayak positioning dari logo ataupun dari kopinya kayak gimana, tuh harus sering latihan sih. Ya, ada lagi, kamu tanya apakah ada lembar kendali spreadsheet, kegiatan Zoom dan lain-lain agar kami lebih terkontrol. Sebelumnya nggak ada ya, kalau itu paling kita ingetin di grup aja kalau misalkan ada Zoom kayak gitu-gitu. Izin bertanya Kak, kalau sistem kerja content writer apakah setiap hari akan ada project dari kalian? Nah, untuk konten, jadi sebetulnya dari project-project ini tuh nggak ada yang spesifik tiap hari gitu ya, permintaan dari klien gitu. Cuma sesekali sih pasti akan ada gitu. Misalkan tolong buatin dong artikel tentang ini misalkan, atau ucapan untuk siapa gitu. Itu pasti akan ada aja gitu. Cuman nggak terlalu banyak sih. Untuk content writer sendiri tuh biasanya seminggu itu bisa 1 sampai 3 kali bikin artikel gitu kan. Ya dari kalian mungkin dari seminggu bikin 3 lah, mungkin keburu ya gitu. Nah, Kak izin bertanya, saya jurusan TI, Teknik Informatika bukan ya? Kalau magang ini untuk laporan KKP, apakah bisa di KKP itu apa ya? Laporan KKP itu. Coba. Soalnya kurang tahu sih. Jadi kalau kita itu cuman bentar.
kita tuh bakal ngasih ini aja untuk berkas kuliah kerja praktek ya. Berarti kayak laporan magang lah ya gitu. Bisa jadi kalau untuk berkas yang kita kasih itu nanti ada evaluation report gitu. Jadi nilai-nilai kalian selama magang tuh ada di situ semua. Itu bisa berguna juga buat buat konversi SKS ya Kak Yuli ya. Itu. Bisa kok. Jadi paling kalau misalkan kalian ada kebutuhan konversi SKS atau misalkan ya mau ngajuin kayak gitu nilai gitu, mending ditanyain dulu aja sama akademiknya gitu. Kak kalau project manager masuk linear gak ke IT IT itu apa ya? Informatika informasi teknologi, aku lupa lagi jurusan IT itu apa. Sebenarnya kayak project manager tuh lebih general sih, bisa teknik informatika ya sama berarti sama yang di atas ya. Sama kayak Aldiansyah. Sebenarnya sama aja sih. Kalau dari kalian teknik informatika pasti bakal ada aja yang linear gitu. Project manager tuh general kok, setahu aku. Itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Boleh. Dari Kak Yuli, barangkali ada yang mau nambahin Kak Yuli? Gak ada suaranya Kak Yuli. Ada nggak sih? Halo. Coba lagi. Izinkan jadi hari ini hanya perkenalan terlebih dahulu nanti bagian. Ya, betul. Jadi untuk hari ini mah masih perkenalan dulu ya, kayak kalian tuh magang di mana sih, terus magangnya sistemnya seperti apa, terus benefit yang kalian dapetin tuh kayak apa aja gitu kan. Nanti kan setelah ini ada pembekalan materi. Nah, setelah pembekalan materi itu ada pembagian project gitu. Nanti ada Zoom lagi kok. Ada absen nanti dikirim sama Kak Fahra ya di akhir. Jadi kalian jangan live dulu. Gitu. Kak Yuli, barangkali mau ada yang diomongin ya Kak Yuli? Suaranya nggak, Kak? Ada. Nah, mungkin aku mau nekenin aja buat teman-teman yang butuh buat konversi SKS, apalagi buat teman-teman yang semester akhir, ini kan perlu banget ya buat nilai kampus. Jangan lupa tanyain ke bagian akademik atau ke prodinya untuk ketentuan-ketentuannya. Nah, nanti dari perusahaan kami bakal bantu buat nyiapin berkas-berkas yang diperlukan gitu supaya nanti pengajuan konversi SKS ke kampusnya lebih mudah gitu. Ya, betul. Jadi sebelum kalian ini nih lanjut gitu, mending tanyain dulu bisa nggak sih kalau misalkan dari kayak TI nih ya, teknik informatika pengen jadi project manager bisa nggak nih dikonversi gitu. Jadi jangan nanti di akhir bingung, aduh Kak nggak bisa nih di gini-gini, kasihan gitu kalian ya. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi atau udah cukup? Boleh silahkan. Kak, apakah salindianya Kak apa? Apa ini Jihan? Mohon maaf. Buat teman-teman juga, jadi kampus Merdeka tuh nyediain 2 kan ya, MSIB sama magang mandiri. Nah, kebetulan buat di beberapa universitas itu nggak ngebolehin dan nggak menerima konversi SKS dari magang mandiri, hanya MSIB. Jadi jangan lupa dipastiin dulu ya. Kasihan nih teman-teman nanti udah mulai magang ternyata nggak bisa. Ya, gitu pokoknya. Oh, PPT-nya ya boleh. Nanti aku kirim PPT-nya ya.
tadi pembahasan tentang linear kayak gimana. Jadi maksudnya gini, misalkan ke Rian ya, tadi Rian tuh dari teknik informatika. Nah, Rian itu mau magang di posisi project manager gitu kan. Nah, project manager tuh sebetulnya masuk nggak sih ke kurikulum di jurusan teknik informatika gitu. Itu kan apakah linear atau enggak? Kan kalau misalkan dari akuntansi nih belajar atau enggak nge-apply posisi desain grafis itu kan kayaknya nggak ada ya di kurikulum akuntansi gitu. Kalau misalkan anak ilkom, setahu aku gitu, anak ilkom biasanya DKV, seni rupa mungkin ya, itu pasti akan ada aja mata kuliah desain grafis gitu. Rasanya dari boleh banget karena kan ini benefitnya juga masih banyak ya gitu, dari mulai sertifikat, evaluation report, nanti terus ada surat rekomendasi perusahaan. Jadi berguna banget buat kalian nanti mau apply setelah magang ke mana gitu. Apply kerja boleh banget, itu mah nggak apa-apa, aman-aman aja. Saya nggak bisa konversi sih Kak, tapi gas aja buat mantap ini Andika nih. Itu ya, ambil aja untuk Mantap. ambil aja ilmunya gitu. Nah, aku pastiin juga nih kalau misalkan kalian benar-benar mau ikut gitu, mau cari ilmu, benar-benar harus komitmen gitu. Karena kan pertama ini online ya, jadi agak susah gitu buat koordinasi karena kita pasti bakal banyak koordinasi lewat grup gitu kan, chat gitu. Benar-benar harus bisa saling koordinasi lah. Misalkan kalau salah satu anggotanya nggak bisa nih, lagi ada kelas di kampus gitu, mungkin di hold dulu kerjaannya, tinggal diobrolin aja sama timnya gitu. Jadi jangan menghambat lah gitu. Kalau saat ini sedang melaksanakan KKN dan selesainya di bilangan ini ya Sally ya, boleh nggak apa-apa, itu aman aja, bisa-bisa aja aman, boleh kok. Karena nanti akan dibagi beberapa tim dan project. Nah, mau tanya apakah bisa diganti atau double posisi, semisal yang sebelumnya kooperator jadi project manager, apakah boleh aja, asal informasiin aja ke aku gitu ya, atau ke kakak-kakak yang lain, misalnya Kak Yuli, Kak Fahra, nanti bantu kok. Asal bilang aja, nggak apa-apa. Tuh. Boleh, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Atau dicukupkan karena udah mulai malam ya. Kalian besok pasti kuliah juga. Ini Kak Yuli mau ada sambutan nggak dari Ibu CEO kami? Mungkin biar teman-teman semua juga kenal nih sama CEO kita. Buat ibunya, apakah sudah bergabung di Zoom belum ya? Ntar aku cek dulu ya Kak. Halo Yuli. Halo Ibu, selamat malam. Halo. Udah sampai mana ini? Udah mau selesai sih Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik, kita baru ketemu 1 jam yang lalu ya? Iya betul. Buat teman-teman semua, perkenalkan nama ini Ibu Rista, salah satu CEO di PT Guda Pranahara. Nah, untuk Ibu dipersilahkan sambutannya. Udah berasa Pak RT ya, 17 Agustusan. Halo, selamat malam teman-teman. Boleh dibuka cam-nya, boleh kita diskusi sebentar. Nggak di-mute juga nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol.
Apa kabar? Ini udah malam, tapi buat kalian aman lah ya jam segini. Yang ada di daerah timur nggak? Perbedaan waktunya cukup signifikan kan? Daerah timur sama barat. Ada yang di luar pulau nggak? Let me check. Nggak ada ya? Nggak ada yang di luar pulau? Ada Bu, Oh, ada. Bu tadi aku dari Kalimantan. Oh, dari tapi masih jamnya sama kan ya? Beda 1 jam aja sih. Lebih cepet. Oke, teman-teman, santai aja. Kita ngobrolnya santai aja. Magang mandiri. Ini salah satu kerjasama perusahaan kita. Saya juga appreciate buat Kampus Merdeka, buat kita terpilih jadi partnership untuk Kampus Merdeka. Buat saya, ini tuh satu hal yang ketika saya berkuliah, ketika saya sekolah, saya nggak bisa memilih segala sesuatu yang saya mau. Pasti kata-kata pilihan kampus atau pilihan jenjang pendidikan itu bagaimana urusan orang tua. Biasanya kata-kata seperti itu. Kampus Merdeka itu memfasilitasi kalian yang punya passion, tapi tidak sesuai dengan jurusan yang sudah kalian pilih. Just for your information, di kantor saya, desain grafisnya itu ada yang dari ekonomi syariah. Nggak ada yang dari DKV. Malah yang dari DKV nggak kepake sama saya. Yang jadi data analis, malah ada orang farmasi. Nggak ada yang dari bisnis manajemen. Jadi sebetulnya Kampus Merdeka memfasilitasi kalian untuk menonjolkan minat kalian, bakat kalian yang memang tidak sesuai dengan jurusan yang sudah kalian pilih. Mungkin di sini ada yang jurusannya teknik, tapi ternyata dia jago banget nih desain grafisnya. Mungkin juga ada yang jurusan psikolog, ternyata dia pandai menulis gitu. Jadi sebetulnya kalian sangat terfasilitasi, nggak kayak zaman saya. Zaman saya sama sekali nggak ada fasilitas seperti itu. Jadi kalau kamu anak akuntansi, ya udah, lo sampai lulus lo jadi anak akuntansi gitu. Lo nggak bisa nyoba misalnya saya suka nih menggambar gitu, saya suka nih seni, saya nggak bisa gitu. Kalau lo anak akuntansi sudah, kamu belajar akuntansi, kamu belajar private pajak seperti itu. Well, jadi kalau misalnya di Guda Pranahara, saya harap semua mengikuti kelasnya, jangan sampai yang sudah dibagi divisi, misalnya saya content writer, saya content creator, terus hanya ikut materi content creator saja. Enggak, kalian diwajibkan untuk mengikuti semua materi yang ada. Kenapa? Buat saya ambil ilmunya, ambil aja semuanya. Kalian beda penempatan, beda posisi nggak jadi masalah. Diskusi aja. Ternyata kalian suka sama data analis atau kalian suka sama marketing spesialis, padahal kalian adalah copywriter, tapi nggak masalah. Diskusi aja. Di sini kalian ambil ilmu sebanyak-banyaknya, jangan biarkan kakak-kakak pemateri atau PIC kalian, kakak-kakak di Guda Pranahara tuh cuma diem. Kalian gali ilmu dari mereka. Ada di sini itu bukan cuma buat menuhin standar nilai 1 semester, biar gue bisa konversi nilai, enggak. Kalian harus pulang, kalian selesai dari sini tuh harus dapat ilmu. Ketika selesai dari sini, kalian bisa punya foto, oh gue bisa nih ternyata kerja di agensi A. Oh ternyata kalau dari sini gue bisa nih kerja di agensi B. Intinya di sini adalah investasi leher ke atas kalian. Jadi jangan pernah sia-siain selama 3 bulan. Mungkin nanti akan ada yang 6 bulan. Yang 3 bulan ini investasi leher ke atas milik kalian. Jadi jangan disia-siain. Ambil semuanya, jangan biarin kakak-kakak pemateri cuma diem-diem doang gitu. Jadi kalau misalnya menurut kakak pemateri ini harus begini, tapi kalian punya pendapat lain, diskusi aja. Nggak selamanya senior kalian atau mentor kalian tuh lebih pintar dari kalian, enggak. Bahwa mungkin kalian bisa lebih mumpuni daripada mereka. Jadi jangan disia-siain kesempatan ini. Kalian beruntung ada di tahun yang
good luck banget gitu pemerintah memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang lebih kreatif, ingin lebih mengembangkan minatnya, bakatnya gitu di luar linear pendidikannya. Jadi manfaatin sebaik-baiknya selama kalian ada di Garuda Pranahara. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Nggak usah ngechat, kalian bisa langsung tanya sama saya. Kalau nggak ada, atau mungkin ada yang mau tanya, bisa di open mic-nya. Yang mau nanya boleh, itu mumpung gitu. Mumpung masih melek. Kayaknya masih capek kayaknya Bu, baru pulang kuliahnya ini mah. Butuh makan dulu. Mungkin udah semuanya terfasilitasi kali pertanyaan-pertanyaannya. Tadi mereka sudah bertanya sama Kak Farin, sama Kak Yuli. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Tanggal 8 kita, Kak Farin mungkin di-share besok jadwal materi untuk semuanya ya. Jadi Yes. mereka kayak udah punya timeline-nya tanggal sekian harus meluangkan waktu. Semuanya sudah di after sunset kan maksudnya? Nggak masalah? Betul. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan selamat datang untuk internship. Batch berapa ini? Batch keempat Bu. Maaf usia. Oke, untuk batch keempat, selamat datang. Selamat bersenang-senang di Garuda Pranahara. Jangan stressing kalau misalnya memang kalian nggak bisa diskusikan, kalian belum oke tentang satu dan lain hal, kalian diskusikan. Nggak ada tekanan sama sekali. Pokoknya kalian di sini, tempat kalian cari ilmu, benar-benar ambil ilmunya, jangan sia-siain kesempatan ini. Oke, selamat malam. Selamat malam Ibu, terima kasih waktunya. Thank you, Yuli. Nah, buat teman-teman semua, mungkin kalau ada pertanyaan lain atau pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti ditanyain ke PIC-nya masing-masing ya lewat WhatsApp. Mau di grup diskusi juga boleh. Ada di komunitas, ada grup diskusi. Nah, di situ aja nanti kita tanya jawab lagi. Nih. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dari Kak Farin sendiri ada tambahan lagi? Kalau dari aku mah udah cukup, Kak Yuli, aman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di grup general aja ya, diskusi aja. Oke, terima kasih Kak Farin. Nih buat Kak Fahra ada yang mau ditambahin nggak Kak? Selamat malam semuanya. Jangan lupa buat isi absen ya. Udah aku share di kolom chat ya. Buat absennya. Makasih semuanya. Selamat. Oke, terima kasih Kak Alan. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya, udah di-share di grup di kolom chat katanya. Mungkin ditunggu 5 menit dulu kali ya sampai sudah isi semua. Tuh udah pada isi semua kan ya? Oke, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, udah malam juga, kasihan teman-teman yang udah pulang kuliah capek, siapa tahu ada yang kerja juga ya. Nah, mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom kali ini. Terima kasih juga udah mendengarkan sampai akhir. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih, Kak. Baik, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.
Ya, selamat istirahat.